Apakah Beethoven lebih baik dari Chuck Berry? Untuk memastikan bahwa kita memahami perbedaan-perbedaan antara ketiga cabang humanis, mari kita bandingkan beberapa pengalaman manusia. Pengalaman nomor 1, seorang profesor musikologi duduk di gedung opera Wina untuk mendengarkan pembukaan simfoni kelima Beethoven. Saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak via saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darahnya dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya semakin cepat, bulu di lehernya berdiri, dan rasa dingin merambat ke bawah di punggungnya. Pengalaman nomor 2, tahun 1965. Sebuah mobil Mustang convertible melaju di Pacific Coast Highway dari San Francisco ke Los Angeles dengan kecepatan penuh. Si pengemudi muda yang maco memutar lagu Chuck Berry dengan volume penuh, saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak dari saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darahnya dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya makin cepat, bulu di lehernya berdiri, dan rasa dingin merambat ke bawah di punggungnya. Pengalaman nomor 3, Nun di tengah hutan tropis Kongo, seorang pemburu kerdil berdiri terpaku. Dari desa dekat hutan itu dia mendengar paduan suara gadis-gadis yang menyanyikan lagu inisiasi mereka. Saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak via saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darah dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya makin cepat, bulu di lehernya berdiri, dan rasa dingin merambat turun di punggungnya. Pengalaman nomor 4, malam bulan purnama penuh, di suatu tempat di Rockies, Kanada. Seekor serigala berdiri di puncak bukit mendengarkan lolongan betina yang sedang berahi. Saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak via saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darahnya dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya makin cepat, rambut di lehernya berdiri, dan rasa dingin menjalari punggungnya. Mana dari keempat pengalaman ini yang paling berharga? Kaum liberal akan cenderung mengatakan bahwa pengalaman profesor musikologi, pengemudi muda, dan pemburu Kongo sama berharganya, dan semuanya harus dihargai setara. Setiap pengalaman manusia berkontribusi sesuatu yang unik, dan memperkaya dunia dengan makna baru. Sebagian orang menyukai musik klasik, yang lain menyukai rock and roll, dan yang lain lagi menyukai nyanyian tradisional Afrika. Para mahasiswa musik harus mendapat paparan seluas mungkin tentang genre, dan pada akhirnya mereka bisa menuju toko iTunes, memencet nomor kartu kredit mereka dan membeli manapun yang dia sukai. Keindahan ada pada telinga pendengar, dan pelanggan selalu benar. Namun serigala bukan manusia sehingga pengalamannya jauh kurang berharga. Itulah sebabnya kehidupan binatang liar kurang berharga ketimbang kehidupan manusia, dan mengapa sangat boleh membunuh seekor serigala dalam rangka menyelamatkan manusia. Ketika semua dikatakan dan dijalankan, serigala tak punya hak suara dalam konteks keindahan manapun, juga tak punya kartu kredit. Pendekatan liberal ini terjawantahkan, misalnya dalam rekaman emas Voyager. Pada 1977, orang Amerika meluncurkan pesawat ruang angkasa Voyager 1 untuk perjalanan ke ruang angkasa. Saat ini, pesawat tersebut telah meninggalkan sistem tata surya, menjadi benda buatan manusia pertama yang menyeberangi ruang antar bintang. Di samping peralatan saintifik super canggih, NASA menempatkan dalam pesawat itu sebuah rekaman emas, dengan maksud memperkenalkan planet bumi kepada aliens penasaran yang mungkin bertemu dengan pesawat tersebut. Rekaman itu berisi berbagai informasi saintifik dan kultural tentang bumi dan penghuninya, sejumlah gambar, dan suara serta puluhan untaian musik dari seluruh dunia yang dianggap cukup adil mewakili sebagai sampling prestasi seni di bumi. Sampel musik mencampur tak beraturan lagu-lagu klasik, termasuk movement pembuka simfoni kelima Beethoven,
musik populer kontemporer termasuk Johnny B. Good karya Chuck Berry, dan musik tradisional dari seluruh dunia, termasuk sebuah lagu inisiasi gadis dan si kerdil Kongo. Meskipun rekaman itu juga berisi beberapa lolongan anjing, yang ini tidak dimasukkan dalam sampel musik, tetapi dimasukkan ke bagian yang berbeda, yang juga memasukkan suara-suara angin, hujan, dan ombak. Pesan kepada calon pendengar di Alpha Centauri adalah bahwa Beethoven, Chuck Berry, dan lagu inisiasi memiliki kedudukan yang sama, sedangkan lolongan anjing termasuk dalam kategori yang berbeda. Kaum sosialis mungkin setuju dengan kaum liberal bahwa pengalaman serigala kurang bernilai. Namun sikap mereka terhadap ketiga pengalaman manusia pun akan cukup berbeda. Seorang penganut sejati sosialis akan menjelaskan bahwa nilai real dari musik tergantung tidak pada pengalaman pendengar individual, tetapi pada dampak yang dihasilkan pada pengalaman-pengalaman banyak orang lain dan pada masyarakat secara keseluruhan. Seperti dikatakan Mao, tidak ada yang namanya seni untuk seni, seni yang berdiri di atas golongan, seni yang dilepaskan atau independen dari politik. Maka ketika mengevaluasi pengalaman-pengalaman musik, kaum sosialis akan fokus, misalnya, pada fakta bahwa Beethoven menulis simfoni kelima untuk audiens kelas atas kulit putih Eropa tepat ketika Eropa siap bertolak untuk menaklukkan Afrika. Simfoninya mencerminkan cita-cita pencerahan, yang mengagungkan manusia kulit putih kelas atas dan menjustifikasi penaklukan Afrika sebagai tugas manusia kulit putih. Untuk rock and roll, orang sosialis akan mengatakan musik ini dipelopori oleh para musisi Afro-Amerika yang tertindas, yang menarik ilham dari genre-genre seperti blues, jazz, dan musik gereja. Meskipun demikian, pada 1950-an dan 1960-an rock and roll dibajak oleh arus utama kulit putih Amerika dan dikemas untuk melayani konsumerisme, imperialisme Amerika, dan koka-kolonialisme. Rock and roll dikomersialkan dan dimanfaatkan oleh remaja-remaja kulit putih kelas atas dalam fantasi-fantasi pemberontakan kaum borjuis mungil. Chuck Berry sendiri bersumpah untuk mendikte raksasa kapitalis. Meskipun mulanya dia bernyanyi tentang anak lelaki herarna bernama Johnny B. Good, di bawah tekanan stasiun-stasiun radio milik kulit putih, Berry mengubah liriknya menjadi anak lelaki country bernama Johnny B. Good. Sedangkan tentang kor gadis-gadis dan kerdil Kongo, lagu-lagu inisiasi mereka adalah bagian kekuatan struktur patriarkal yang mencuci otak lelaki dan perempuan untuk mematuhi aturan gender yang menindas. Dan jika sebuah rekaman lagu inisiasi semacam itu bisa sampai ke pasar global, ia pasti hanya akan menjadi penguat fantasi-fantasi kolonial barat tentang Afrika secara umum, terutama perempuan Afrika. Jadi, mana musik yang terbaik? Simfoni kelima Beethoven, Johnny B. Good, atau lagu inisiasi kerdil? Haruskah pemerintah mendanai pembangunan gedung-gedung opera, tempat-tempat pertunjukan rock and roll, atau pameran warisan Afrika? Dan apa yang harus kita ajarkan kepada para mahasiswa musik di sekolah dan perguruan tinggi? Oke, jangan tanya saya. Tanyalah komisaris budaya di partai. Kalau kaum liberal berjinjit di sekitar ladang ranjau perbandingan kultural, takut terpeleset kekeliruan politis, dan kaum sosialis menyerahkannya kepada partai untuk mencari jalan yang benar di atas ladang ranjau ini, kaum humanis evolusioner dengan riang gembira langsung melompat ke dalam, meledakkan semua ranjau dan menikmati aniaya itu. Mereka mungkin mulai mengemukakan bahwa baik kaum liberal maupun sosialis menarik garis saling memusuhi, dan tak punya kesulitan mengakui bahwa manusia memang superior dari serigala, dan karena itu musik manusia lebih bernilai dari lolongan serigala. Namun, manusia pun tak luput dari kekuatan evolusi. Sebagaimana manusia lebih unggul dari serigala, sebagian kultur manusia juga lebih maju dari manusia yang lain. Ada hierarki yang tegas pengalaman-pengalaman manusia, dan kita tidak boleh apologetis tentang itu. Taj Mahal lebih indah dari gubuk jerami,
David karya Michelangelo lebih superior ketimbang patung tanah liat karya terbaru keponakan saya yang berusia 5 tahun. Dan Beethoven mengomposisi musik jauh lebih bagus ketimbang Chuck Berry atau orang-orang kerdil Kongo. Begitulah sesungguhnya. Menurut kaum humanis evolusioner, siapapun yang berpendapat bahwa semua pengalaman manusia bernilai sama, dia pasti pengecut, kalau bukan bodoh. Kevulgaran dan kepengecutan semacam itu hanya akan menyebabkan pemerosotan dan kepunahan manusia karena kemajuan manusia dihambat atas nama relativisme kultural atau kesetaraan sosial. Jika kaum liberal atau sosialis hidup pada zaman batu, mereka mungkin hanya sedikit melihat keunggulan dalam mural Lascaux dan Altamira, dan karena itu menekankan bahwa itu sama sekali tidak lebih unggul daripada coret-coretan Neandertal. Perang-perang agama humanis. Pada mulanya perbedaan antara humanisme liberal, humanisme sosialis, dan humanisme evolusioner tampak agak terlalu berlebihan. Namun kalau dibandingkan dengan jurang besar yang memisahkan semua sekte humanis dari Kristen, Islam, atau Hindu, pertengkaran antara versi-versi humanisme tersebut tidak ada apa-apanya. Sepanjang kita semua setuju bahwa Tuhan sudah mati dan bahwa hanya pengalaman manusia yang memberi makna bagi alam semesta, apakah benar-benar ada artinya kita anggap semua pengalaman manusia setara atau sebagian lebih unggul atas yang lain? Namun setelah humanisme menaklukkan dunia, perpecahan internal ini melebar, dan akhirnya membara menjadi perang keagamaan paling mematikan dalam sejarah. Pada dekade pertama abad ke-20, ortodoksi liberal masih percaya pada kekuatannya sendiri. Kaum liberal yakin bahwa jika individu-individu memiliki kebebasan maksimum untuk mengekspresikan diri dan mengikuti kata hati mereka, dunia akan menikmati perdamaian dan kemakmuran yang tak pernah ada sebelumnya. Mungkin butuh waktu untuk melenyapkan belenggu hierarki-hierarki tradisional, agama-agama obskurantis penghambat ilmu pengetahuan, dan imperium-imperium brutal. Namun setiap dekade membawa kemerdekaan dan prestasi baru, hingga akhirnya kita akan menciptakan surga di bumi. Pada masa-masa damai Juni tahun 1914, kaum liberal menganggap sejarah berpihak kepada mereka. Saat Natal 1914, kaum liberal terguncang, dan dalam beberapa dekade berikutnya ide-ide mereka menjadi sasaran serangan ganda dari kiri dan kanan. Kaum sosialis memandang bahwa liberalisme adalah fakta tersembunyi dari sebuah sistem kejam, eksploitatif, dan rasis. Mengagung-agungkan kebebasan liberty, tetapi dibaca properti. Pembelaan hak individu untuk melakukan apa yang dirasa baik dalam sebagian besar kasus adalah untuk melindungi properti dan hak-hak istimewa kelas menengah dan atas. Apa bagusnya kebebasan dalam hidupmu kalau kamu tak bisa membayar sewa rumah, mempelajari apa yang menarik bagimu saat kamu tak mampu membayar biaya sekolah, bepergian kemana suka, sementara kamu tak mampu membeli mobil. Di bawah liberalisme, ada gerutuan terkenal, setiap orang bebas untuk kelaparan. Bahkan lebih buruk, dengan mendorong orang untuk memandang diri mereka sebagai individu-individu yang terpisah, liberalisme memisahkan mereka dari sesama anggota kelas dan mencegah mereka bersatu melawan sistem yang menindas. Karena itu, liberalisme melanggengkan ketimpangan, mengutuk massa dalam kemiskinan, dan mengutuk elit dalam keterasingan. Sementara liberalisme sempoyongan oleh pukulan dari kaum kiri ini, humanisme evolusioner menyerang dari kanan. Kaum rasis dan fasis menyalahkan liberalisme dan sosialisme menggulingkan seleksi alam dan menyebabkan pemerosotan umat manusia. Mereka memperingatkan bahwa jika semua manusia diberi nilai setara dan kesempatan berbiak yang setara, seleksi alam akan berhenti berfungsi. Manusia-manusia paling kuat akan tenggelam di samudra tanggung, dan bukannya berevolusi menjadi manusia super, umat manusia malah akan punah.
Dari tahun 1914 sampai 1989 perang agama berdarah berkecamuk antara ketiga sekte humanis, dan pada mulanya liberalisme bertahan dari satu demi satu kekalahan. Bukan hanya rezim komunis dan fasis merebut banyak negara, ide-ide inti liberal terekspos sebagai sesuatu yang naif, kalau bukan ternista sebagai berbahaya. Beri saja kebebasan bagi individu-individu dan dunia akan menikmati perdamaian serta kemakmuran. Perang Dunia Kedua, yang dengan sekilas saja kita bisa mengingat kemenangan besar liberal, nyaris tidak demikian pada saat itu. Perang bermula pada September tahun 1939 dalam konflik antara aliansi liberal raksasa dan Jerman Nazi yang terisolasi. Bahkan, negara fasis Italia memilih untuk menunggu sampai Juni pada tahun berikutnya untuk berlaga. Aliansi liberal memiliki keunggulan jumlah dan ekonomi yang luar biasa. Sementara PDB Jerman pada 1940 berkisar di angka 387 juta dolar, sementara PDB musuh-musuh Jerman di Eropa total mencapai 631 dolar, tidak termasuk PDB Dominion di luar Imperium Inggris, Prancis, Belanda, dan Belgia. Tetap saja, pada musim semi 1940 Jerman butuh waktu hanya 3 bulan untuk memberi pukulan telak pada aliansi liberal, menduduki Prancis, Low Countries wilayah pesisir Eropa Barat yang terdiri dari Belanda, Belgia, dan delta-delta rendah Sungai Rin, Meuse, Set, dan Ems, Norwegia dan Denmark. Inggris terselamatkan dari nasib serupa hanya karena Selat Inggris. Jerman akhirnya baru bisa dikalahkan setelah negara-negara liberal bersekutu dengan Uni Soviet, yang paling besar menanggung biaya konflik itu dengan harga yang jauh lebih tinggi. 25 juta penduduk Soviet mati dalam perang, bandingkan dengan 500 juta orang Inggris, 500 juta orang Amerika. Komunismelah yang harus diakui paling banyak berjasa dalam mengalahkan nazisme. Dan paling tidak dalam jangka pendek, komunisme juga mengambil keuntungan besar dari perang. Uni Soviet memasuki perang sebagai kelas paria komunis yang terisolasi. Ia tampil menjadi salah satu dari dua adidaya global dan pemimpin dari sebuah blok internasional yang meluas. Pada 1949, Eropa Timur menjadi satelit Soviet, dan Partai Komunis China menang dalam Perang Saudara China, dan Amerika Serikat dicengkeram oleh histeria anti-komunis. Gerakan-gerakan revolusioner dan anti-kolonial di seluruh dunia tampaknya merindukan Moskow dan Beijing, sementara liberalisme teridentifikasi dengan imperium-imperium rasis Eropa. Saat runtuh, imperium-imperium ini biasanya digantikan kalau bukan kediktatoran militer, pasti rezim sosialis, bukan demokrasi liberal. Pada 1956, Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev dengan percaya diri membual kepada Barat liberal bahwa entah kalian suka atau tidak, sejarah ada di pihak kami. Kami akan mengubur kalian. Khrushchev benar-benar meyakini hal ini, sebagaimana para pemimpin dunia ketiga dan kaum intelektual dunia pertama yang jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 1960-an dan 1970-an kata liberal menjadi istilah hinaan di banyak universitas barat. Amerika Utara dan Eropa Barat mengalami pergolakan sosial yang terus bertambah seiring maraknya gerakan-gerakan sayap kiri untuk merusak tatanan liberal. Para mahasiswa di Cambridge, Sorbonne, dan Republik Rakyat Berkeley memuji buku kecil merah ketua Mao dan memajang foto heroik Che Guevara di kamar tidur mereka. Pada 1968, gelombang itu memuncak dalam letusan protes dan kerusuhan di seantero dunia barat. Pasukan keamanan Meksiko membunuh puluhan mahasiswa dalam pembantaian Tlatelolco yang kejam. Para mahasiswa di Roma memerangi polisi Italia dalam apa yang disebut pertempuran Valle Giulia, dan pembunuhan Martin Luther King memicu kerusuhan dan protes berhari-hari di lebih dari 100 kota Amerika. Pada bulan Mei, para mahasiswa turun di jalan-jalan Paris,
Presiden de Gaulle lari ke sebuah pangkalan militer Prancis di Jerman, dan para penduduk kaya Prancis menggigil ketakutan di tempat tidur mereka, merasakan mimpi buruk tiang gantung. Pada 1970, dunia sudah terisi 130 negara merdeka, tetapi hanya 30 di antaranya merupakan demokrasi liberal, sebagian besar meringkuk di sudut barat Laut Eropa. India adalah satu-satunya negara dunia ketiga yang penting yang berkomitmen pada jalan liberal setelah mendapatkan kemerdekaan, tetapi bahkan India menjaga jarak dari blok barat dan condong kepada Soviet. Pada 1975, kubu liberal menderita kekalahan yang paling memalukan. Perang Vietnam berakhir di Vietnam Utara. David mengalahkan Goliat Amerika. Dalam gerak cepat komunisme merebut Vietnam Selatan, Laos, dan Kamboja. Pada tanggal 17 April tahun 1975, ibu kota Kamboja Phnom Penh jatuh ke Khmer Merah. 2 pekan kemudian rakyat seluruh dunia menyaksikan di layar televisi, helikopter-helikopter mengevakuasi para Yankee terakhir dari atap kedutaan besar Amerika di Saigon. Banyak yang yakin bahwa Imperium Amerika sedang jatuh. Sebelum orang bisa berkata teori domino, pada bulan Juni Indira Gandhi memproklamasikan keadaan darurat di India, dan tampak bahwa demokrasi terbesar di dunia itu sedang menuju kediktatoran sosialis yang baru. Demokrasi liberal semakin terlihat seperti klub eksklusif bagi kaum imperialis kulit putih yang menua, yang tak bisa memberi banyak kepada dunia, atau bahkan bagi kaum muda mereka sendiri. Washington memuji diri sebagai pemimpin dunia yang bebas, tetapi sebagian besar sekutunya adalah raja-raja otoriter seperti Raja Khaled di Arab Saudi, Raja Hasan di Maroko, dan Shah Persia atau diktator-diktator militer seperti para kolonel Yunani, Jenderal Pinochet di Chili, Jenderal Franco di Spanyol, Jenderal Park di Korea Selatan, Jenderal Geisel di Brasil, dan Jenderal Besar Chiang Kai-shek di Taiwan. Meskipun ada dukungan dari semua raja dan jenderal ini, secara militer Pakta Warsawa memiliki keunggulan jumlah besar atas NATO Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Untuk bisa mencapai keseimbangan dalam persenjataan konvensional ini, negara-negara barat mungkin sudah harus melebur demokrasi liberal dan pasar bebas, dan menjadi negara-negara totaliter di atas pijakan perang permanen. Demokrasi liberal baru bisa diselamatkan oleh senjata nuklir. NATO mengadopsi doktrin MAD yakni Mutual Assured Destruction. Dalam doktrin ini, bahkan serangan-serangan konvensional Soviet akan dijawab dengan serangan nuklir habis-habisan. Jika Anda serang kami, demikian ancaman kaum liberal, kami akan memastikan tak ada satupun yang keluar hidup-hidup. Di balik tameng mengerikan ini demokrasi liberal dan pasar bebas berhasil bertahan di benteng terakhirnya, dan orang barat bisa menikmati seks bebas, obat bius, dan rock and roll, di samping mesin-mesin cuci, kulkas, dan televisi. Tanpa nuklir tidak akan ada Beatles, tidak ada Woodstock, dan tidak ada banjir supermarket. Namun pada pertengahan dekade 1970-an, tampaknya senjata nuklir tak bisa bertahan, masa depan milik sosialisme. Kemudian segalanya berubah. Demokrasi liberal merangkak keluar dari kotak sampah sejarah, membersihkan diri, lalu menaklukkan dunia. Supermarket terbukti jauh lebih kuat ketimbang gula. Serangan kilat meletus di Eropa Selatan, di mana rezim otoriter di Yunani, Spanyol, dan Portugal runtuh, memberi jalan bagi pemerintahan-pemerintahan demokratis. Pada 1977 Indira Gandhi mengakhiri keadaan darurat dan menegakkan kembali demokrasi di India. Dalam dekade 1980-an kediktatoran militer di Asia Timur dan Amerika Latin digantikan oleh pemerintahan-pemerintahan demokratis, seperti Brasil, Argentina, Taiwan, dan Korea Selatan. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an gelombang liberal berubah menjadi tsunami,
menyapu bersih Imperium Soviet nan dikdaya dan membangkitkan harapan-harapan akan munculnya babak baru sejarah. Setelah dekade kekalahan dan kemunduran, liberalisme meraih kemenangan telak dalam Perang Dingin, muncul sebagai pemenang dalam perang agama humanis walaupun harus dengan pakaian compang-camping. Saat Imperium Soviet meletus, demokrasi liberal menggantikan rezim-rezim komunis tidak hanya di Eropa Timur, tetapi juga di banyak bekas Republik Soviet, seperti negara-negara Baltik, Ukraina, Georgia, dan Armenia. Bahkan Rusia hari ini berpura-pura menjadi negara demokrasi. Kemenangan dalam Perang Dingin memberi kekuatan pendorong baru bagi penyebaran model liberal di tempat-tempat lain di seluruh dunia, terutama di Amerika Latin, Asia Selatan, dan Afrika. Sebagian pengalaman liberal berakhir dalam kegagalan yang hina, tetapi jumlah kisah suksesnya mengesankan. Indonesia, Nigeria, dan Chili misalnya, sebelumnya dikuasai oleh tokoh kuat militer selama beberapa dekade, tetapi semua kini menjadi demokrasi yang berjalan dengan baik. Jika seorang liberal tertidur pada Juni tahun 1914 dan bangun pada Juni tahun 2014, dia pasti merasa sangat kerasan. Sekali lagi orang percaya bahwa jika Anda hanya memberi individu kebebasan lebih besar, dia akan menikmati perdamaian dan kemakmuran. Keseluruhan abad ke-20 tampak seperti sebuah kesalahan besar. Kembali ke musim panas tahun 1914, umat manusia melaju kencang di jalan tol liberal, ketika ia mengambil belokan yang salah dan memasuki sebuah kuldesak jalan buntu. Umat manusia kemudian membutuhkan waktu 8 dekade dan 3 perang global yang mengerikan untuk menemukan kembali jalan tol. Tentu saja dekade-dekade ini bukan kesia-siaan seluruhnya, kita mendapatkan darinya antibiotik, energi nuklir dan komputer, di samping feminisme, dekolonialisme dan seks bebas. Selain itu liberalisme sendiri dipintarkan oleh pengalaman dan semakin tidak sombong dibandingkan seabad lalu. Ia mengadopsi beragam ide dan institusi dari rival sosialis dan fasisnya, terutama komitmen pada penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi publik. Namun yang mengejutkan, inti dari paket liberal berubah sangat sedikit. Liberalisme masih mengagungkan kebebasan individu di atas segalanya, dan masih memiliki keyakinan kokoh pada pemilih dan pelanggan. Pada awal abad ke-21, inilah satu-satunya yang terpajang di kota. Listrik, genetika, dan Islam radikal. Sampai 2016 belum ada alternatif serius pengganti paket liberal individualisme, hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan pasar bebas. Protes-protes sosial yang menyapu dunia barat pada tahun 2011, seperti Occupy Wall Street dan Gerakan 15M Spanyol, tidak punya penentangan apapun pada demokrasi, individualisme, dan hak-hak asasi manusia, atau bahkan terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar bebas. Justru sebaliknya, mereka menyalahkan pemerintahan karena tidak mengikuti ide-ide liberal ini. Mereka menuntut agar pasar benar-benar bebas, tidak dikendalikan dan dimanipulasi oleh korporasi-korporasi dan bank-bank yang terlalu besar untuk gagal. Mereka menuntut adanya institusi-institusi demokrasi yang benar-benar representatif yang akan melayani kepentingan warga negara biasa, bukan kepentingan para lobis berbayar dan kelompok-kelompok kepentingan besar. Bahkan bursa saham dan parlemen yang menggelegar dengan kritik paling tajam itu tak punya model alternatif yang handal untuk menjalankan dunia. Meskipun menjadi kenangan favorit kaum akademisi dan aktivis barat ketika menemukan kesalahan pada paket liberal, mereka sendiri sejauh ini gagal menyodorkan apapun yang lebih baik. China tampaknya menawarkan tantangan yang jauh lebih serius ketimbang para pemprotes sosial barat. Meskipun telah meliberalkan politik dan ekonominya, China bukan sebuah negara demokrasi, juga bukan ekonomi yang benar-benar menganut pasar bebas, yang tidak mencegahnya menjadi raksasa ekonomi pada abad ke-21. Meskipun demikian,
raksasa ekonomi ini menawarkan naungan ideologis yang sangat kecil. Tampaknya tak seorang pun tahu apa yang diyakini orang China hari ini, termasuk orang China sendiri. Secara teori China masih komunis, tetapi dalam praktiknya tidak ada bau-bau komunisnya. Para pemikir dan pemimpin China main petak umpet dengan Konfusianisme, tetapi itu pun nyaris tak lebih dari selubung penyenang semata. Kevakuman ideologis ini membuat China menjadi lahan pembiakan paling menjanjikan bagi agama-agama tekno yang muncul dari Silicon Valley yang akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya. Namun agama-agama tekno ini, dengan keyakinan pada immortalitas dan surga-surga virtual, paling tidak akan butuh waktu 1 atau 2 dekade untuk memapankan diri. Oleh karenanya, saat ini China belum menjadi alternatif real bagi liberalisme. Bagi Yunani yang bangkrut dalam situasi terombang-ambing putus asa antara model liberal dan pencarian pengganti, meniru China bukanlah opsi yang layak. Lalu bagaimana dengan Islam radikal? Atau Kristen fundamentalis, Judaisme Mesiah, atau Hindu revivalis? Kalau China tidak tahu apa yang mereka yakini, kaum fundamentalis religius justru terlalu kuat memahaminya. Lebih dari seabad setelah Nietzsche memproklamasikan kematian Tuhan, Tuhan tampaknya muncul kembali. Namun ini adalah sebuah fatamorgana. Tuhan sudah mati, ia hanya butuh waktu untuk meninggalkan tubuhnya. Islam radikal tidak memunculkan ancaman serius bagi paket liberal karena dengan segala semangatnya kaum fanatik itu tidak benar-benar memahami dunia abad ke-21, dan tak punya apapun yang relevan dengan, katakanlah, bahaya-bahaya dan peluang-peluang baru yang dihasilkan oleh teknologi ke sekeliling kita. Agama dan teknologi selalu menari tarian tango yang rumit. Mereka saling dorong, saling bergantung, dan tidak pernah melenceng terlalu menjauh antara satu dengan yang lainnya. Teknologi bergantung pada agama karena setiap penemuan memiliki banyak potensi aplikasi, dan para insinyur membutuhkan semacam nabi untuk membuat pilihan-pilihan krusial dan maju ke arah yang diharapkan. Karena itu, para insinyur abad ke-19 menciptakan lokomotif, radio, dan mesin-mesin pengapian internal. Namun seperti yang terbukti pada abad ke-20, Anda bisa menggunakan alat-alat yang sama untuk menciptakan masyarakat-masyarakat fasis, kediktatoran komunis, dan demokrasi-demokrasi liberal. Tanpa keterlibatan agama, lokomotif tidak bisa memutuskan kemana harus pergi. Di sisi lain, teknologi sering mendefinisikan skup dan batasan-batasan visi agama kita, seperti seorang pelayan restoran yang mendemokratisasi selera kita dengan menyerahkan daftar menu. Teknologi baru membunuh Tuhan-Tuhan lama dan melahirkan Tuhan-Tuhan baru. Itulah kenapa dewa-dewa agrikultural berbeda dari roh-roh kaum pemburu pengumpul, mengapa buruh-buruh pabrik lebih beragam dalam memfantasikan surga ketimbang petani, dan mengapa teknologi abad ke-21 akan lebih banyak menelurkan gerakan-gerakan religius yang belum pernah ada sebelumnya ketimbang membangkitkan kembali kredo-kredo abad pertengahan. Kaum fundamentalis Islam mungkin mengulang mantra Islam adalah jawabannya, tetapi agama-agama yang kehilangan sentuhan dengan realitas teknologi masa kini akan kehilangan juga kemampuan mereka, bahkan untuk memahami pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang akan terjadi pada pasar kerja ketika kecerdasan artifisial melampaui manusia dalam sebagian besar tugas-tugas kognitif? Apa dampak politik dari kelas baru masif yang terdiri dari orang-orang tak berguna secara ekonomi? Apa yang akan terjadi pada hubungan-hubungan, keluarga-keluarga, dan dana pensiun ketika nanoteknologi dan obat regeneratif mengubah orang usia 80 tahun menjadi orang berusia 50 tahun. Apa yang akan terjadi pada masyarakat manusia ketika bioteknologi memungkinkan kita memiliki bayi-bayi rancangan, dan membuka jurang-jurang baru antara si kaya dan si miskin? Anda tidak akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang manapun di atas dalam Al-Quran atau hukum syariat,
juga tidak di Bible atau Analek Konfusian karena tak seorang pun di Timur Tengah abad pertengahan maupun China kuno tahu tentang komputer, genetika, atau nanoteknologi. Islam radikal mungkin menjanjikan sebuah jangkar kepastian dalam sebuah dunia yang penuh dengan gelombang teknologi dan ekonomi, tetapi untuk bisa bernavigasi dalam gelombang itu, Anda membutuhkan peta dan kemudi, bukan hanya sebuah jangkar. Karena itu, Islam radikal mungkin menarik bagi orang-orang yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungannya, tetapi sangat sedikit yang bisa ditawarkan kepada pemuda-pemuda Spanyol pengangguran atau kaum miliarder China yang cemas. Benar, ratusan juta orang akan tetap mempercayai Islam, Kristen, atau Hindu. Namun jumlah saja tidak berarti banyak dalam sejarah. Sejarah sering dibentuk oleh kelompok-kelompok kecil inovator berwawasan ke depan, bukan oleh massa yang berwawasan ke belakang. 10.000 tahun lalu sebagian besar orang adalah pemburu pengumpul dan hanya beberapa pelopor di Timur Tengah menjadi petani. Namun masa depan menjadi milik petani. Pada tahun 1850, lebih dari 90% manusia adalah petani, dan di desa-desa kecil di sepanjang Gangga, Nil, dan Yangtze tak seorang pun tahu apapun tentang mesin uap, jalur kereta api, atau telegram. Namun, nasib para petani itu sudah distempel di Manchester dan Birmingham oleh segelintir insinyur, politisi, dan penyandang dana yang memelopori revolusi industri. Mesin-mesin uap, kereta api, dan telegram mentransformasi produksi makanan, tekstil, kendaraan, dan senjata, memberi kekuatan industri keunggulan telak atas masyarakat-masyarakat agrikultur tradisional. Bahkan ketika revolusi industri menyebar ke seluruh dunia dan menembus Gangga, Nil, dan Yangtze, sebagian besar orang terus mempercayai Veda, Bible, Al-Quran, dan Analek lebih banyak dari yang mempercayai mesin uap. Sebagaimana hari ini pun pada abad ke-18 tak pernah kurang jumlah pendeta, tokoh mistik, dan guru yang mengemukakan bahwa hanya mereka yang memegang solusi atas semua kesulitan manusia, termasuk untuk problem-problem baru yang diciptakan oleh revolusi industri. Misalnya antara dekade 1820-an sampai 1880-an Mesir didukung Inggris menaklukkan Sudan dan berusaha memodernkan negara itu dan memasukkannya ke dalam jaringan perdagangan internasional baru. Ini mendestabilkan masyarakat Sudan tradisional, menciptakan kemarahan yang meluas dan menyuburkan pemberontakan. Pada 1881, seorang tokoh religius lokal Muhammad Ahmad bin Abdallah, mendeklarasikan diri bahwa dia adalah Mahdi al-Masih, yang dikirim untuk menegakkan hukum Tuhan di muka bumi. Para pendukungnya mengalahkan angkatan perang Anglo-Mesir dan memenggal kepala panglimanya, Jenderal Charles Gordon, dalam sebuah isyarat yang mengguncang Inggris Victoria. Mereka kemudian mendirikan teokrasi Islam di Sudan dengan hukum syariah yang berlangsung sampai 1898. Sementara itu di India, Dayananda Saraswati memimpin sebuah gerakan Hindu revival yang prinsip dasarnya adalah bahwa kitab-kitab suci Veda tidak pernah salah. Pada tahun 1875, dia mendirikan Arya Samaj yakni masyarakat bangsawan, yang didedikasikan untuk menyebarkan pengetahuan Veda, walaupun sesungguhnya Dayananda sering menafsirkan Veda dalam cara yang sangat liberal, misalnya mendukung hak-hak setara bagi perempuan jauh sebelum ide itu menjadi populer di Barat. Timpalan Dayananda, Paus Pius ke-9 memiliki pandangan yang jauh lebih konservatif tentang perempuan, tetapi sependapat dengan Dayananda yang mengagungkan otoritas manusia super. Pius memimpin serangkaian reformasi dalam dogma Katolik dan menegakkan prinsip baru infalibilitas Paus. Menurut prinsip itu, Paus tidak pernah salah dalam urusan keimanan. Ide yang tampaknya berasal dari abad pertengahan ini baru menjadi dogma yang mengikat pada tahun 1870, 11 tahun setelah Charles Darwin menerbitkan On the Origin of Species.
30 tahun sebelum Paus menemukan bahwa dia tidak bisa membuat kesalahan, seorang sarjana China gagal bernama Hong Xiuquan memiliki sebuah rangkaian visi keagamaan. Dalam visi-visi ini Tuhan mengungkapkan bahwa Hong tidak lain adalah adik Yesus Kristus. Tuhan kemudian membekali Hong dengan sebuah misi ilahiyah. Dia memerintahkan Hong untuk mengusir setan-setan Manchu yang telah menguasai China sejak abad ke-17, dan mendirikan kerajaan surga besar yang damai di bumi Taiping Tianguo. Pesan Hong membakar imajinasi jutaan orang China yang putus asa, yang terguncang oleh kekalahan China dalam Perang Opium dan oleh kedatangan industri modern, serta imperialisme Eropa. Namun Hong tidak memimpin mereka menuju sebuah kerajaan damai. Dia memimpin mereka melawan dinasti Manchu, Qing dalam pemberontakan Taiping, perang paling mematikan abad ke-19, yang berlangsung dari tahun 1850 sampai 1864. Sekurang-kurangnya 20 juta orang mati, jauh lebih banyak ketimbang dalam perang-perang Napoleon atau Perang Saudara Amerika. Ratusan juta orang berpegang teguh pada dogma-dogma Hong, Dayananda, Pius, dan Mahdi bahkan ketika pabrik-pabrik industri, kereta api, dan kapal-kapal uap memenuhi dunia. Meskipun demikian, sebagian besar kita tidak menganggap abad ke-19 sebagai abad agama. Ketika kita berpikir tentang kaum visioner abad ke-19, kita lebih cenderung teringat akan Marx, Engels, dan Lenin ketimbang Mahdi, Pius ke-9, atau Hong Xiuquan. Dan memang demikian yang benar. Meskipun pada tahun 1850, sosialisme baru sebuah gerakan pinggiran, ia segera mendapatkan momentumnya dan mengubah dunia dengan cara yang jauh lebih hebat ketimbang pengaku Mesiah dari China dan Sudan itu. Jika Anda menghargai layanan kesehatan nasional, dana pensiun, dan sekolah gratis, Anda perlu lebih berterima kasih kepada Marx dan Lenin dan Otto von Bismarck ketimbang kepada Hong Xiuquan atau Mahdi. Mengapa Marx dan Lenin berhasil sedangkan Hong dan Mahdi gagal? Bukan karena humanisme sosialis secara filosofis lebih canggih ketimbang teknologi Islam dan Kristen, melainkan karena Marx dan Lenin memberi perhatian lebih besar untuk memahami realitas teknologis dan ekonomis dari masa mereka ketimbang menekuni naskah-naskah kuno dan impian-impian profetik. Mesin uap, kereta api, telegram, dan listrik menciptakan problem-problem yang belum pernah diceritakan di samping peluang-peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Pengalaman, kebutuhan, dan harapan akan kelas baru proletariat urban jelas terlalu berbeda dengan kelas petani biblikal. Untuk menjawab kebutuhan dan harapan ini, Marx dan Lenin belajar bagaimana mesin uap berfungsi, bagaimana sebuah tambang batu bara beroperasi, bagaimana kereta api membentuk ekonomi, dan bagaimana listrik mempengaruhi politik. Lenin pernah diminta untuk mendefinisikan komunisme dalam satu kalimat tunggal. Komunisme adalah kekuasaan bagi dewan buruh, katanya, plus elektrifikasi seluruh negeri. Tidak akan ada komunisme tanpa listrik, tanpa kereta api, tanpa radio. Anda tidak bisa menegakkan sebuah rezim komunis pada abad ke-16 Rusia karena komunisme memerlukan konsentrasi informasi dan sumber daya dalam satu pusat. Dari setiap orang menurut kemampuannya, untuk setiap orang menurut kebutuhannya hanya bisa berjalan ketika produksi bisa dikumpulkan dengan mudah dan didistribusikan ke tempat yang jauh, dan ketika aktivitas-aktivitas bisa dipantau dan dikoordinasi di seluruh negeri. Marx dan para pengikutnya memahami realitas baru teknologi dan pengalaman baru manusia sehingga mereka memiliki jawaban yang relevan atas problem-problem masyarakat industri, di samping ide-ide orisinal tentang bagaimana mengambil manfaat dari peluang-peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Kaum sosialis menciptakan sebuah agama baru yang berani bagi sebuah dunia baru yang berani. Mereka menjanjikan penyelamatan melalui teknologi dan ekonomi sehingga menciptakan agama tekno pertama dalam sejarah, dan mengubah dasar-dasar diskursus ideologis. Sebelum Marx,
Orang mendefinisikan dan membagi diri mereka menurut pandangan-pandangan tentang Tuhan, bukan tentang metode-metode produksi. Sejak Marx, struktur teknologi dan ekonomi menjadi jauh lebih penting dan menentukan ketimbang perdebatan tentang jiwa dan akhirat. Dalam paruh kedua abad ke-20 umat manusia hampir melenyapkan diri dalam pertikaian tentang metode-metode produksi. Bahkan, para pengkritik paling keras terhadap Marx dan Lenin mengadopsi sikap dasar mereka terhadap sejarah dan masyarakat, dan mulai berpikir jauh lebih hati-hati tentang teknologi dan produksi ketimbang tentang Tuhan dan surga. Pada pertengahan abad ke-19, sedikit orang yang setanggap Marx karena itu hanya sedikit negara yang mengalami industrialisasi dengan cepat. Negara-negara yang sedikit ini menaklukkan dunia. Sebagian besar masyarakat gagal memahami apa yang sedang terjadi sehingga ketinggalan kereta kemajuan. Indianya Dayananda dan Sudannya Mahdi tetap jauh lebih sibuk dengan Tuhan ketimbang dengan mesin uap, karena itu mereka diduduki dan dieksploitasi oleh Inggris yang sudah industrial. Baru beberapa tahun terakhir ini India berhasil membuat kemajuan signifikan dalam menutup jurang ekonomi dan geopolitik yang memisahkannya dari Inggris. Sementara itu, Sudan masih terlatih-tatih jauh di belakang. Pada awal abad ke-21, kereta kemajuan kembali bergerak keluar dari stasiunnya, dan ini mungkin akan menjadi kereta api terakhir yang meninggalkan stasiun yang dinamakan Homo sapiens. Mereka yang ketinggalan kereta api tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua. Untuk bisa mendapatkan satu kursi di dalamnya, Anda perlu memahami teknologi abad ke-21, dan terutama kekuatan bioteknologi dan algoritma komputer. Kekuatan-kekuatan ini jauh lebih hebat ketimbang mesin uap dan telegram, dan tidak hanya akan digunakan untuk produksi makanan, tekstil, kendaraan, dan senjata. Produk utama dari abad ke-21 adalah tubuh, otak dan pikiran, dan jurang antara mereka yang tahu bagaimana merancang tubuh dan otak, dan mereka yang tidak akan jauh lebih besar ketimbang jurang antara Inggrisnya Dickens dan Sudannya Mahdi. Malah jurangnya akan lebih besar ketimbang antara Sapiens dan Neanderthal. Dalam abad ke-21, mereka yang naik kereta api kemajuan akan mendapatkan kemampuan-kemampuan ilahiyah penciptaan dan penghancuran, sedangkan mereka yang tertinggal akan menghadapi kepunahan. Sosialisme yang sangat kekinian 100 tahun lalu, gagal menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Leonid Brezhnev dan Fidel Castro memegang teguh ide-ide yang dirumuskan Marx dan Lenin pada abad mesin uap, dan tidak memahami kekuatan komputer serta bioteknologi. Sebaliknya, kaum liberal beradaptasi jauh lebih baik pada abad informasi. Ini sebagian menjelaskan mengapa prediksi Khrushchev tahun 1956 tidak pernah terwujud, dan mengapa kapitalisme liberal yang justru akhirnya mengubur kaum Marxis. Seandainya Marx hidup lagi hari ini, dia mungkin akan mendesak segelintir muridnya yang masih tersisa untuk mengurangi waktu untuk membaca Das Kapital dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk mempelajari internet dan gen manusia. Islam radikal berada pada posisi yang jauh lebih buruk ketimbang sosialisme. Ia bahkan belum seirama dengan revolusi industri, tak mengherankan bila ia tak punya banyak hal yang relevan untuk disodorkan menyangkut rekayasa genetika dan kecerdasan artifisial. Islam, Kristen, dan agama-agama tradisional lainnya memang masih menjadi pemain penting di dunia. Namun peran mereka umumnya reaktif. Pada masa lalu, mereka merupakan kekuatan kreatif. Kristen misalnya, menyebarkan sampai hari ini pandangan heretikal bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan sehingga mengubah struktur politik manusia, hierarki sosial, bahkan relasi-relasi gender. Dalam khutbahnya di atas bukit, Yesus bahkan lebih maju menekankan bahwa kaum lemah dan tertindas adalah orang-orang yang disayang Tuhan sehingga membalik piramida kekuasaan dan memberi amunisi bagi generasi-generasi kaum revolusioner. Di samping reformasi sosial dan etis,
Kristen juga bertanggung jawab atas inovasi-inovasi ekonomi dan teknologi yang penting. Gereja Katolik menciptakan sistem administrasi yang paling canggih di Eropa abad pertengahan, dan mempelopori penggunaan arsip, katalog, jadwal, dan teknik-teknik lain pemrosesan data. Vatikan adalah hal yang paling mendekati Silicon Valley untuk Eropa abad ke-12. Gereja mendirikan korporasi ekonomi pertama Eropa, Biara, yang selama 1000 tahun mempelopori ekonomi Eropa dan memperkenalkan metode pertanian dan administrasi yang maju. Biara adalah institusi pertama yang menggunakan jam, dan selama berabad-abad mereka berikut sekolah-sekolah katedralnya menjadi pusat pembelajaran yang paling penting di Eropa, membantu pendirian banyak universitas pertama Eropa, seperti Bologna, Oxford, dan Salamanca. Kini Gereja Katolik terus menikmati loyalitas dan sedekah ratusan juta pengikut. Meskipun demikian, Katolik dan agama-agama teis lainnya sejak itu telah lama berubah dari kekuatan kreatif menjadi reaktif. Mereka lebih sibuk dengan operasi-operasi barisan belakang ketimbang mempelopori teknologi-teknologi baru, metode-metode ekonomi inovatif, atau ide-ide sosial yang kreatif. Mereka kebanyakan justru menderita akibat teknologi, metode, dan ide yang disebarluaskan oleh gerakan-gerakan lain. Para ahli biologi menciptakan pil kontrasepsi, dan Paus tidak tahu apa yang harus dilakukan menyangkut hal itu. Para ilmuwan komputer mengembangkan internet, dan para rabi bertengkar apakah Yahudi Ortodoks dibolehkan menggunakannya atau tidak. Para pemikir feminis menyerukan kepemilikan kaum perempuan atas tubuh mereka sendiri, dan para mufti terpelajar berdebat bagaimana menghadapi ide-ide pengacau semacam itu. Tanyakan kepada diri Anda, apa penemuan, penciptaan, atau kreasi yang paling berpengaruh dari abad ke-20? Itu pertanyaan sulit karena sulit untuk memilih dari daftar panjang kandidat, termasuk penemuan saintifik seperti antibiotik, penemuan teknologi seperti komputer, kreasi-kreasi ideologis seperti feminisme. Sekarang tanya diri Anda, apa penemuan, penciptaan, atau kreasi yang paling berpengaruh dari agama-agama tradisional seperti Islam dan Kristen pada abad ke-20? Ini juga pertanyaan yang sangat sulit karena begitu sedikit yang bisa dipilih. Apa yang ditemukan para pendeta, rabi, dan mufti dalam abad ke-20 yang dapat disebut dalam satu tarikan napas dengan antibiotik, komputer, atau feminisme? Setelah merenungkan kedua pertanyaan ini, menurut Anda dari mana perubahan besar abad ke-21 akan muncul, negara Islam atau Google? Ya, negara Islam tahu bagaimana menempatkan video di YouTube, tetapi dengan mengesampingkan industri penyiksaan, apa penemuan baru yang muncul dari Suriah dan Irak akhir-akhir ini? Miliaran orang termasuk banyak ilmuwan terus menggunakan kitab suci sebagai sumber otoritas, tetapi teks-teks ini tidak lagi menjadi sumber kreativitas. Pikirkan misalnya tentang penerimaan pernikahan gay atau kependetaan perempuan oleh cabang-cabang Kristen yang lebih progresif. Dari mana asal-muasal penerimaan ini? Bukan dari membaca Bible St. Augustine atau Martin Luther. Namun ia datang dari teks-teks seperti The History of Sexuality karya Michel Foucault atau A Cyborg Manifesto karya Donna Haraway. Meskipun demikian, para penganut sejati Kristen, betapapun progresifnya, tidak mampu mengakui bahwa mereka menarik pelajaran etikanya dari Foucault dan Haraway. Jadi mereka kembali ke Bible, ke St. Augustine dan Martin Luther, dan melakukan riset yang lebih saksama. Mereka membaca halaman demi halaman, kisah demi kisah dengan perhatian paling besar, sampai akhirnya mereka menemukan apa yang mereka butuhkan, satu pepatah, perumpamaan atau putusan yang jika diinterpretasikan dengan cukup kreatif, berarti Tuhan memberkati pernikahan gay dan perempuan bisa diserahi tugas kependetaan. Kemudian, mereka berpura-pura seakan-akan ide itu berasal dari Bible, padahal kenyataannya berasal dari Foucault. Bible tetap dipelihara sebagai sumber otoritas,
sekalipun ia tidak lagi menjadi sumber inspirasi yang sesungguhnya. Itulah mengapa agama-agama tradisional tak bisa menjadi alternatif real untuk liberalisme. Kitab-kitab suci tidak memiliki apapun yang bisa dikatakan tentang rekayasa genetika atau kecerdasan artifisial, dan sebagian besar pendeta, rabi, dan mufti tidak memahami terobosan-terobosan mutakhir dalam biologi dan ilmu komputer. Karena, jika Anda ingin memahami terobosan-terobosan ini, Anda tidak punya banyak pilihan. Anda perlu menggunakan waktu untuk membaca artikel-artikel ilmiah dan melakukan eksperimen-eksperimen lab, bukan menghafal dan memperdebatkan teks-teks kuno. Itu tidak berarti liberalisme bisa berleha-leha. Benar, ia telah memenangkan perang agama-agama humanis, dan sampai dengan 2016 tidak ada tandingannya yang seimbang. Namun sukses ini bisa mengandung bibit kehancurannya. Kemenangan ide-ide liberal kini mendorong umat manusia menjangkau immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Dengan bertumpu pada pandangan bahwa kehendak pemilih dan pelanggan tak pernah salah, para ilmuwan dan insinyur mencurahkan semakin banyak energi pada proyek-proyek liberal ini. Namun apa yang ditemukan oleh para ilmuwan dan apa yang dikembangkan oleh para insinyur tanpa disadari bisa memapar keduanya pada cacat bawaan dalam pandangan dunia liberal dan kebutaan pelanggan dan pemilih. Ketika rekayasa genetika dan kecerdasan artifisial menampakkan potensi penuh mereka, liberalisme, demokrasi, dan pasar bebas bisa menjadi usang seperti pisau batu, kaset, Islam, dan komunisme. Buku ini dimulai dengan ramalan bahwa dalam abad ke-21 manusia akan berusaha mendapatkan immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Ramalan ini sebetulnya tidak sangat original atau berwawasan jauh. Ini semata-mata merefleksikan ide-ide tradisional humanisme liberal. Karena humanisme telah lama mengagungkan kehidupan, emosi, dan hasrat manusia, nyaris tak mengejutkan bahwa sebuah peradaban humanis akan ingin memaksimalkan rentang hidup manusia, kebahagiaan manusia dan kekuasaan manusia. Meskipun demikian, bab ketiga dan terakhir buku ini akan mengetengahkan bahwa usaha untuk menyadari impian humanis ini akan melemahkan fondasi-fondasinya sendiri dengan menciptakan teknologi-teknologi baru post-humanis. Keyakinan humanis pada perasaan telah memungkinkan kita mengambil manfaat dari buah perjanjian modern tanpa membayar harganya. Kita tidak memerlukan Tuhan-Tuhan untuk membatasi kekuasaan kita dan memberi kita makna. Pilihan bebas pelanggan dan pemilih menyediakan bagi kita semua makna yang kita butuhkan. Lalu apa yang akan terjadi begitu kita menyadari bahwa pelanggan dan pemilih tidak pernah membuat pilihan-pilihan bebas? Dan begitu kita memiliki teknologi untuk mengalkulasi, merancang, atau mengungguli perasaan-perasaan mereka. Jika seluruh alam semesta dilekatkan pada pengalaman manusia, apa yang terjadi ketika pengalaman manusia menjadi hanya produk yang bisa dirancang, tak ubahnya secara esensi dari item manapun di supermarket?